Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Messi berulah lagi, kini abaikan instruksi asisten pelatih. Lionel Messi kedapatan mengabaikan instruksi asisten pelatih Barcelona Eder Sarabia. Hal itu menguatkan rumor keretakan pemain dan staf pelatih. Momen itu tertangkap kamera dalam pertandingan Celta Vigo versus Barcelona di Balaidos minggu kemarin. Saat jeda water break, terlihat La Pulga mengabaikan instruksi Sarabia. Saat mendekat ke tepi lapangan untuk minum, Messi didekati Sarabia untuk memberi instruksi di dalam pertandingan. Bukannya mendengarkan perintahnya, Messi dengan santai minum dan meninggalkan tangan kanan pelatih Quique Setién itu. Messi juga terlihat berbicara sesuatu kepada Sarabia. Tanpa menoleh, pemilik 6 Ballon d'Or itu berbicara sambil berlalu kembali ke lapangan. Barcelona berencana pecat Quique Setién di akhir musim. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan berencana untuk mendepak Quique Setién dari kursi kepelatihan di akhir musim ini, kecuali ada perubahan radikal yang dilakukannya. Skuad Barca kabarnya bingung dengan taktik ala Setién. Mereka juga disebut tidak senang dengan komentar sang pelatih di media. Dilansir dari Goal International, Setién berpeluang besar untuk menyelamatkan pekerjaannya jika bisa membawa Barca menjadi juara La Liga. Hakim Ziyech keras kepala, Chelsea harus sabar. Hakim Ziyech adalah amunisi lini serang baru untuk Chelsea di musim depan. Tapi The Blues harus sabar-sabar kepadanya karena dia cukup keras kepala. Pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag mengungkapkan bahwa Hakim Ziyech adalah pemain yang hebat. Namun Ziyech juga manusia biasa yang kadang keras kepala. Meski begitu, menurut Erik ten Hag, Ziyech tak pernah mengecewakan ketika tampil di lapangan. Kadang, Ziyech menemukan sudut pandangnya sendiri kalau bertanding. Juventus tambah kontrak Gianluigi Buffon dan Giorgio Chiellini hingga 2021. Mengingat negosiasi yang tidak berbelit-belit, perpanjangan kontrak Gianluigi Buffon dan Giorgio Chiellini dianggap hanyalah sebuah formalitas. Kontrak kedua legenda hidup Juventus tersebut di Turin sejatinya bakal habis pada 30 Juni, namun hubungan apik antara klub dan pemain membuat mereka dipastikan bertahan hingga tahun depan. Meski begitu, Buffon dan Chiellini sebenarnya tidak terlalu berperan pada musim 2019-2020, namun perannya di luar lapangan sangat berguna untuk skuad bianconeri. Gareth Bale telah diberlakukan tidak adil oleh Zinedine Zidane dan Real Madrid. Gareth Bale dinilai David Bentley bisa melakukan apapun dan layak mendapatkan respek yang lebih besar, namun telah diberlakukan tidak adil oleh Zinedine Zidane dan Real Madrid. Isu performa dan kebugaran tidak pernah menjauh dari superstar berusia 30 tahun ini dan dia menjadi target fans yang begitu menuntut dan gemar mencari kambing hitam. Zidane sepertinya mengamini pikiran tersebut dan juru taktik asal Prancis tersebut kerap mengabaikan Bale di 2 periode kepemimpinannya. Kondisi tersebut tentu saja melahirkan spekulasi transfer dan Bentley merasa ada perlakuan yang tidak adil di sana. Resmi, Barcelona umumkan Arthur Melo ke Juventus. Barcelona mengumumkan kepindahan Arthur Melo ke Juventus. Manajemen Nyonya Tua mengeluarkan 72 juta euro, ditambah hingga bonus dengan sejumlah variabel mencapai 10 juta euro. Gelandang Brasil itu diyakini akan bertukar tempat dengan Miralem Pjanic yang akan bergabung Barcelona. Pjanic sendiri diperkirakan bernilai 60 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan ini. Tetapi pengumuman Juventus sedang menunggu penutupan bursa di Italia. Baik Melo dan juga Pjanic tidak akan langsung pindah ke klub baru. Melo dan Pjanic masih akan bertahan di klub masing-masing sampai berakhirnya Liga Champions pada Agustus mendatang.
Mario Gomez pensiun. Mario Gomez kini telah menuntaskan karir sepak bolanya bersama klub masa kecilnya VfB Stuttgart. Pemain yang kini berusia 34 tahun tersebut tak pergi begitu saja. Ia berhasil membawa Stuttgart kembali promosi ke Bundesliga musim depan usai finish di peringkat 2 klasemen akhir. Musim ini, die Schwaben memang tampil di divisi 2 Bundesliga. Seiring bertambahnya usia, Gomez juga tak lagi jadi pilihan utama di lini depan. Meski begitu, mantan pemain Bayern Munchen dan Fiorentina itu masih bisa menyumbangkan 7 gol di musim terakhirnya untuk Stuttgart, termasuk di laga terakhirnya saat dikalahkan FC Darmstadt 98 dengan skor 1-3. Gol itu menjadi persembahan terakhirnya di lapangan hijau. Demi Koulibaly, Liverpool sodorkan Lovren plus uang tunai. Liverpool dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan bek tengah Napoli, Kalidou Koulibaly pada jendela transfer musim panas mendatang. Talksport mengklaim Liverpool percaya diri mendapatkan Koulibaly dalam perlombaan dengan duo Manchester. Bahkan, untuk menurunkan bandrol harga Koulibaly sebesar 90 juta pounds, kesebelasan asal Merseyside siap menawarkan Lovren sebagai bagian dari kesepakatan. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis sebelumnya menegaskan I Partenopei akan menolak tawaran untuk pemain asal Senegal itu di bawah 60 juta pounds dengan tawaran terakhir Manchester City datang pada angka 72 juta pounds. Frank Lampard konfirmasi cedera betis Christian Pulisic. Manajer Chelsea Frank Lampard berharap Christian Pulisic tidak akan absen lama setelah harus diganti dalam kemenangan 1-0 melawan Leicester City di babak perempat final Piala FA minggu kemarin. Lampard mengonfirmasi pemain berusia 21 tahun itu mengalami ketidaknyamanan di betisnya, tetapi tidak yakin apakah dia akan tersedia untuk laga tandang ke markas West Ham United pada pertengahan pekan ini. Burnley menang tipis atas Crystal Palace. Bermain di Selhurst Park, tim tuan rumah sebenarnya lebih menguasai laga. Namun, Burnley yang mampu mencetak satu-satunya skor di pertandingan itu. Ben Mee menjadi pahlawan Burnley dengan golnya di menit ke-62. Towards the far post, swung in by Westwood. At a one, and it's it! Oh! Skor 0-1 untuk kemenangan Burnley menghiasi laga tersebut. Dengan hasil ini, Crystal Palace tertahan di peringkat ke-11 dengan 42 poin. Sedangkan Burnley naik ke peringkat 8 dengan 45 poin. Getafe versus Real Sociedad. Dwi gol mata menangkan Azulones. Asa Getafe untuk masuk Liga Champions 2020-2021 terjaga berkat kemenangan 2-1 atas Real Sociedad. Getafe mampu unggul lebih dulu di menit ke-20 lewat penalti Jaime Mata. Adnan Januzaj berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-56. Mata menjadi pahlawan Getafe setelah berhasil mencetak gol kemenangan di menit ke-83. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Getafe naik 2 peringkat ke posisi ke-5, sedangkan Real Sociedad tertahan di posisi ke-7. Jelang hadapi Barcelona, Atletico minta hukuman Koke dicabut. Koke akan absen di laga yang akan berlangsung di Camp Nou. Ia sudah mendapat 5 kali kartu kuning musim ini, yang menurut aturan Liga Spanyol akan dihukum tak boleh bermain 1 kali. Kartu kuning kelimanya didapat akhir pekan lalu saat Atletico mengalahkan Deportivo Alaves 2-1. Saat itu, Koke dianggap melakukan handball saat menghalau tendangan bebas penyerang Alaves. Pelanggaran itu sendiri berbuah penalti untuk Alaves. Diberitakan Marca, kartu kuning itulah yang dipersoalkan Atletico. Menurut mereka, Koke tak melakukannya dengan sengaja dan meminta banding agar kartu kuning tersebut dicabut. Barcelona juga umumkan perekrutan Miralem Pjanic. Beberapa saat setelah menyepakati penjualan Arthur ke Juve senilai 72 juta euro, kini Barcelona mengumumkan pembelian Pjanic dari arah berlawanan. Pjanic yang saat ini berusia 30 tahun menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Camp Nou
dan memiliki klausul pelepasan senilai 400 juta euro. Meski sudah sepakat ke Barca, Pjanic akan tetap bertahan di Juventus hingga musim 2019-2020 berakhir, di mana raksasa Italia itu masih berkompetisi di Serie A Italia dan Liga Champions. Inter bidik Aguero, siap lepas Skriniar ke Manchester City. Laporan itu pertama kali dicetuskan Calcio Mercato. Raksasa Liga Italia itu siap melego back 25 tahun itu namun tak mau ditebus uang. Inter kabarnya menginginkan Aguero dari City. Kontrak penyerang asal Argentina itu sendiri akan habis pada musim panas 2021. Aguero disiapkan sebagai kandidat pengganti Lautaro Martinez. Penyerang mudanya itu berpotensi pindah ke Barcelona. Genoa versus Juventus. Opsi terbatas bikin Sarri sulit rotasi pemain. Kelelahan sudah pasti menghinggapi penggawa Juventus jelang laga pekan 28 Liga Italia 2019-2020 kontra Genoa. Akan tetapi, Maurizio Sarri tidak bisa melakukan rotasi karena kurangnya opsi pada beberapa posisi. Kami tidak punya jumlah pemain yang cukup untuk merotasi lebih dari 2-3 orang. Ini bukan opsi yang bisa diambil. Kami hanya punya 14 pemain non-kiper yang tersedia saat melawan Lecce dan 2 diantaranya baru berlatih beberapa kali. Tutur Maurizio Sarri sebagaimana dikutip dari Football Italia. Valencia umumkan pemecatan Albert Celades sebagai pelatih. Nasib naas menimpa Albert Celades, pria berkebangsaan Spanyol itu dipecat oleh Valencia setelah rangkaian hasil buruk pada 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Posisinya akan digantikan oleh asisten pelatih Foro González. Valencia sudah berkomunikasi dengan Albert Celades mengenai pencopotan dirinya dari posisi sebagai pelatih tim utama. Klub ingin berterima kasih atas kerja keras dan dedikasinya selama ini. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Terhitung hari ini, Foro González akan mengambil alih posisi pelatih hingga akhir musim. Bunyi pernyataan resmi Valencia. Jangan kaget dengan gaya rambut baru Cristiano Ronaldo. Penampilan baru Ronaldo dengan gaya rambut yang berbeda terlihat dari foto yang diunggahnya di media sosial. Ia berpose dengan rekan timnya di Juventus, Juan Cuadrado, dengan rambutnya yang kriwil. Sontak netizen menanggapi unggahan Ronaldo dengan heboh. Soal gaya rambut Ronaldo, bagaimana menurut kalian, gengs? Pendukung Liverpool pamer trofi Liga Inggris di markas duo Manchester. Sebuah aksi nyeleneh dilakukan oleh salah satu pendukung Liverpool bernama Shahid Malji. Ya, Malji melakukan aksi sombong dengan memamerkan miniatur trofi Liga Inggris di depan kandang dua klub asal Manchester, yakni Manchester United dan Manchester City. Malji pun membeberkan alasan dibalik aksi nyelenehnya tersebut. Banyaknya ejekan yang saya dapatkan selama 30 tahun terakhir dari semua penggemar Manchester United. Saya rasa memang tepat untuk melakukan aksi itu dengan cara seperti itu untuk sedikit lagi mempermalukan mereka. Manchester City adalah rival terbesar kami saat ini. Saya rasa aksi ini penting, ucap Malji dikutip dari Daily Mail. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik yang terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!